Selamat pagi anak-anakku. Kita sekarang melakukan KPM mata pelajaran biologi bab 10, yaitu sistem reproduksi. Untuk yang bab kemarin adalah sistem regulasi. Kita sudah menjalankan ulangan harian. Nah, kemudian sekarang menginjak ke sistem reproduksi. Dalam mempelajari sistem reproduksi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu satu, epistemasi atau meringkas. Yang kedua adalah kamu sekalian mengerjakan evaluasi atau latihan. Yang ketiga adalah tahap praktikum mandiri. Bagaimana kamu mengerjakan atau berlatih untuk bekerja di laboratorium atau di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah ulangan harian seperti kemarin yang telah kamu lakukan di bab sebelumnya, yaitu bab sistem regulasi. Oke. Kemudian untuk bab 10, ya sekali lagi bab 10 dimulai dari epistemasi atau epitomasi. Bisa dua-duanya sama, maksudnya sama, artinya hampir sama, beda satu huruf, yaitu meringkas atau mensari ringkaskan. Itu adalah maksudnya epitomasi. Oke, kemudian kita menginjak ke sistem reproduksi. Ya, apa artinya reproduksi? Reproduksi adalah suatu proses perkembangbiakan dari suatu spesies, ya. Spesies apa saja, baik dari bersel satu sampai ke manusia. Nah, kemudian sekarang adalah fokusnya adalah ke manusia, karena setiap harinya kita harus mengerti dan harus mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi khususnya manusia. Walaupun nanti di akhir dari bab ini ada beberapa perbandingan dari selain manusia, tapi juga dari spesies lain atau dari film lain. Oke. Kemudian sistem reproduksi, kamu sekalian harus memperhatikan beberapa hal yang perlu dicatat, disarikan, dan diringkas di dalam buku besar kamu. Satu adalah organ reproduksi. Tentu saja organ reproduksi kamu juga harus tahu, malah sudah tahu kamu. Ya. Organ reproduksi itu dibagi menjadi dua, organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Nah, kemudian kamu sarikan di situ apa yang penting dan apa yang harus kamu cantumkan di situ, di tulisan kamu itu maksudnya. Oke. Nah, kemudian yang B, ya tadi A. Kemudian B adalah pembentukan sel kelamin, yaitu ada dua proses. Kalau wanita itu adalah oogenesis, yaitu proses pembentukan sel-sel kelamin betina atau ovum atau ovarium atau sel telur. Sedangkan untuk pria adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau spermatogenesis. Oke. Nah, kamu cantumkan mestinya di situ, kamu tulis dalam tulisan kamu, dalam intisari kamu, agar pernah kamu mengerjakan menulis untuk apa itu, untuk diketahui, ya, untuk diketahui, untuk dipelajari, untuk studi dan untuk identifikasi atau pengenalan. Oke. Kemudian yang C adalah menstruasi, ya, menstruasi. Ada di dalamnya adalah siklus menstruasi. Ya, ada beberapa siklus kamu pelajari, kamu tulis di situ siklusnya apa saja, silakan ditulis, ya. Apalagi baik perempuan maupun wanita perlu tahu apa sebabnya. Ini adalah kehidupan normal, kehidupan hal yang biasa dalam kehidupan manusia, karena sistem reproduksi ada
suatu sistem yang pasti dilalui, hampir pasti dilalui oleh setiap makhluk hidup. Oke. Kemudian fertilisasi itu adalah D. Fertilisasi adalah proses bertemunya sigot dan dari sel jantan dan sel betina sehingga menjadikan atau gamet jantan gamet betina atau sel jantan sel betina atau ovum dengan spermatozoa sehingga terbentuk suatu sigot yang kelak akan berkembang menjadi embrio. Oke, itulah prosesnya seperti itu. Kamu tulis semua itu. Kemudian yang E adalah kehamilan dan persalinan. Kehamilan adalah suatu kelanjutan dari fertilisasi, pertemuan antara sel jantan dan sel betina, kemudian menjadi sigot dan berkembang menjadi embrio. Ya, embrio dari 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya hingga akhirnya 9 bulan dan melahirkan. Kamu catat di situ ya, kamu catat. Ya. Nah, kemudian yang F adalah pemberian ASI. Setelah melahirkan manusia dengan proses yang baik atau sebaiknya atau yang seharusnya adalah diberi ASI bila itu dalam keadaan normal. ASI sangat berguna baik itu terutama bagi sang anak. Ya, apa sebabnya? Karena ASI itu bisa memberikan imun, ya, imun atau kekebalan tubuh. Ya, selain menyebabkan dia bergizi cukup atau bahkan meningkatkan daya ingat atau sel-sel tubuh, sel-sel otak manusia. Ya, itu sehingga kamu semua karena mendapatkan ASI, jadi sampai sekarang juga bisa cerdas. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ASI selain itu, kalau ibu yang memberi pada masa-masa laktasi atau menyusui itu diberikan, itu tidak menjadikan hal atau kendala atau hal yang buruk dalam kesehatannya. Ya, kalau tidak diberikan bisa saja itu menjadikan kanker. Apa sebabnya? Di dalamnya dia mengendap dan kemudian tidak bisa dikeluarkan, itu bisa juga mengakibatkan kanker. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana ada yang berhubungan dengan sistem reproduksi, yaitu teknologi. Teknologi ada vaksektomi, tubektomi dan sebagainya. Vaksektomi untuk apa? Untuk pria, tubektomi untuk atau kemudian tubektomi untuk siapa? Untuk wanita. Ya, itu adalah untuk mencegah satu proses fertilisasi sehingga nyawa atau kesehatannya pada ibu tadi bisa terjamin atau dipertahankan atau tidak jatuh atau tidak masuk ke dalam kendala penyakit. Oke. Nah, kemudian juga ada penyakit-penyakit sendiri, banyak penyakit baik pria maupun perempuan untuk organ sistem reproduksi, baik itu gonorrhea, sifilis, bahkan mungkin dari virus, papilovirus misalnya adalah kutil di bagian yang terletak pada organ biasanya eksternal dari organ eksternal dari organ reproduksi manusia. Oke, demikian sekilas yang harus kamu isikan, kamu tulis di dalam epitomasi agar lengkap, merata, berbobot, kemudian proporsional, kemudian juga berisi seimbang juga, ya, seimbang dari bab 1 dari
subbab A sampai ke subbab G itu seimbang ya, seimbang. Jadi tidak belah sebelah, atau mungkin seharusnya tidak terlalu banyak diceritakan, bahkan kamu menceritakan atau menulisnya. Sebaliknya, kadang-kadang seharusnya ditulis banyak, tapi kamu kadang-kadang bisa menulis sangat sedikit. Itu berlawan dengan sistem informasi ilmu pengetahuan yang harus kamu salurkan, kamu alirkan, baik ke orang lain, ke guru, atau ke kamu sendiri. Baik, oke, sekian sekilas ringkas apa yang bisa saya utarakan untuk hari ini, untuk tahapan epitomasi bab 10 sistem reproduksi ini. Oke, selamat pagi, selamat belajar. Semoga Tuhan memberi kesehatan kepada kalian semua. Amin.